Jumpa lagi dengan aku J di sini ya. Jadi kali ini aku ingin berbagi 10 tips gimana caranya kita bisa berhemat. Ini juga yang udah aku lakukan dalam keseharianku dari dulu sampai sekarang. Nah, ternyata yang aku lakukan itu juga persis sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa Great Depression dulu ya, yang masa-masa Perang Dunia Kedua ya kalau nggak salah, Great Depression itu. Nah, secara umumnya kurang lebihnya sama sih kalau dengan apa yang aku lakukan gitu. Baru tahu juga. Oke, aku berbagi aja ya caranya, tipsnya. Yang pertama itu adalah jangan menjadikan shopping itu sebagai terapi atau entertainment atau hiburan ya. Nah, walaupun aku dulunya pernah seperti itu, pernah sih kejadian waktu aku sedih banget, tapi secara umum enggak lah ya. Aku enggak jadiin itu sebagai entertainment atau terapi kalau aku lagi sedih. Itu sekali aja sih pernah kejadian kayak gitu, karena aku sedih banget. Ya jadinya kalau misalkan kita lagi sedih atau apa, sebaiknya sih jangan ya. Kalau kita lagi sedih atau gembira atau apa gitu, jangan jadikan ini sebagai terapi untuk menyembuhkan rasa sedih itu gitu loh. Jadi kalau punya masalah atau problem juga jangan lakukan itu. Pergi belanja shopping gitu karena untuk bikin kita senang lagi sesaat senangnya, tapi sesudah itu kan baru sadar uangnya habis banyak gitu kan. Jangan lah ya. Oke. Aku jujur dulu pernah kejadian seperti yang aku bilang, tapi nggak apa-apa karena aku juga manusia toh. Tapi sekarang nggak lagi. Oke. Terus yang kedua adalah aku merasa selalu sangat bersyukur dengan apa yang aku punya. Jadi aku sekarang menggunakan apa aja yang ada gitu. Jadi misalnya nih, kalau aku mau bikin masakan, ya apa aja yang ada di rumah, yang udah sebelumnya ada atau yang ada dari sekitar rumah juga atau kebun gitu. Nah itu yang aku masak. Terus kalau misalkan aku nggak punya alat apa gitu, ya udah aku cari caranya gimana aku bisa gitu. Jadi melatih kreativitas juga sih sebenarnya ya. Itu bagus banget. Jadi kita tidak perlu membeli lagi gitu kalau kurang bahan makanan. Misalkan nggak punya jeruk nipis nih untuk bikin masakan apa gitu, masakan sayur asam, nggak ada jeruk nipis misalnya. Nah sementara kita perlu sayur asam gitu, sementara kita perlunya jeruk nipis untuk bikin rasa asam itu, kan ada cuka. Terus kan ada juga belimbing wuluh, walaupun nggak nyambung ya tetap aja asam kan rasanya. Kenapa tidak gitu. Jadi belajar jadi kreatif menggunakan apa yang udah dipunyai gitu. Atau dengan kata lain nggak usah beli-beli lagi, kalaupun itu ada di luaran sana, cuman kan kita harus pikir keuangan kita juga ya. Jadi nggak boros, nggak cuma karena satu hal gitu semuanya jadi gagal gitu, jangan ya. Jadi nggak jadi makan deh kalau gitu, dan juga boros nantinya kan, keluar uang lagi kalau beli-beli lagi gitu ceritanya. Oke, itu kalau aku ya. Terus yang ketiga itu aku selalu belajar memasak apa yang ada. Nah itu masih berkaitan dengan nomor 2 tadi, karena aku menggunakan apa yang ada di rumah dan di sekitar rumah seperti dari kebun. Jadi dimasak aja yang edible lah istilahnya, yang bisa dimakan. Dan bumbunya kreativitas aja ya, nggak usah pusing-pusing. Selama, adekku bilang tuh, selama ada garam aman. Tapi nggak apa-apa ding. Kalau aku improvisasi biasanya aku kasih ketumbar, aku kasih apa namanya bubuk kunyit dan lain-lain, karena aku sekarang lebih ke herbal kan. Jadi ya aku improvisasi, aku masukin ini dan itu gitu, dan itu rasanya enak
jadinya malah jadi kayak kari, enak banget. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah aku selalu belajar menjahit juga. Sebenarnya aku kalau menjahit itu udah lama, pernah belajar dari ke umur berapa ya, kelas 2 SMP, itu umur 13 tahun aku udah belajar menjahit gitu di sekolah. Cuman itu 1 tahun kan, ya aku diajarin pegang jarum, terus masukin jarum jahit, dan juga menjahit skirt atau rok aku gitu, dan bikin baju juga waktu itu umur 13 tahun. Nah, habis itu aku sekarang kalau menjahit juga nggak terlalu susah juga, aku udah bisa gitu, karena dari kecil aku udah bisa kan. Jadi sampai ketua ini kalau ada yang perlu diperbaikin aku bisa perbaikin gitu, nggak usah bawa ke tempat tukang jahit untuk betulin gitu, nggak perlu. Pasang kancing baju aku bisa, pokoknya bisa lah. Dan itu sangat menghemat sekali ya, nggak perlu keluar uang juga untuk alter atau untuk bikin perbaikan gitu, atau perombakan baju dan lain-lain. Hal-hal yang seperti itu masih bisa dilakukan sendiri atau DIY gitu ya. Oke. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, aku lihat catatan aku dulu ya. Yang keenam itu adalah aku memaksimalkan segala hal yang aku punya. Misalnya nih, di dapur kan ada telur ya. Nah, telur itu bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Jadi aku bisa bikin lauk pauk untuk makan, bisa dalam bentuk telur mata sapi, atau orak-arik, atau dadar gitu. Habis itu juga bisa untuk bikin kue, jadi tinggal aku campur dengan baking powder sama tepung dikit. Habis itu aku kasih minyak dikit. Habis itu aku kasih rasa vanila atau coklat. Udah gitu aku steam, aku kukus gitu, jadilah brownies gitu kan. Nah, pokoknya bisa dibikin macam-macam telur itu. Jadi memaksimalkan segala hal yang aku punya gitu ya, nggak cuman satu untuk satu hal gitu, nggak kalau aku. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah aku kalau bikin kartu ucapan biasanya aku bikin sendiri ya. Jadi aku lipat-lipat gitu, terus kasih tulisan quotes yang aku suka gitu ya. Jadi cari-cari info, cari-cari di Google juga, terus aku quote gitu kan. Nah, jadi bikin sendiri gitu, nggak perlu beli-beli kartu lagi atau kartu ucapan untuk berbagai acara gitu, nggak perlu lagi karena mahal itu kartu itu. Dan juga kalau menurut aku lebih bagusnya untuk lebih kreatif aja. Kalau aku suka kreativitas kan sebenarnya orangnya, dan kalau nggak ada ya gimana caranya aku bisa gitu kan. Nah, itu aku. Dan aku lebih suka sesimpel mungkin seperti biasa. Oke, itu yang selanjutnya. Nah, itu lagi yang seterusnya adalah aku berusaha untuk selalu melakukan DIY. Jadi selama aku bisa, kenapa tidak gitu. Dan walaupun aku kalau mikirin sesuatu nggak seperti adekku ya, adekku itu lebih detail lagi orangnya, dan dia nggak akan berhenti kalau nggak selesai. Kalau aku tuh masih di bawah dia lah istilahnya, tapi seperti itu juga. Dan aku kalau misalkan mau ngerjain sesuatu, aku tuh mikir ini bisa nggak ya, kalau nggak gini gimana caranya bisa ya, terus ya udah dicoba gitu. Nah, sudah itu ya seperti itu. Kalau adekku mikir saat itu, lakukan saat itu, selesai saat itu. Kalau aku tuh mungkin perlu 2 hari atau 3 hari gitu baru selesai. Tapi DIY aku tetap jalan gitu, kreativitas aku juga tetap jalan gitu. Oke, next. Aku bikin makanan sendiri gitu.
Nah, jadi karena aku masak sendiri, aku suka memanfaatkan apa yang ada di rumah dan di sekeliling, kenapa tidak? Jadinya aku masak sendiri. Akhirnya kan bisa menghemat keuangan. Kalau beli di luar, ya seperti biasalah. Kita nggak tahu apa bahannya, bumbunya, campurannya apa aja, cara handle-nya gimana, masaknya gimana, dan lain-lain. Kita nggak tahu apakah mereka pakai vetsin terlalu banyak, gitu. Sementara aku kan menghindarin vetsin ya, vetsin ya pokoknya itulah, Ajinomoto atau apa gitu. Aku nggak pakai soalnya. Tapi bagi yang suka sih silahkan aja ya. Cuman aku nggak pakai gitu. Jadi nggak perlu beli di luar, nggak perlu keluar uang juga. Jadi lebih hemat. Oke, next yang ke 9 ya kalau nggak salah. Aku mencoba slow motion gitu. Jadi melambatkan hidup dalam artian menikmati hidup ya. Jadi kalau sekarang kan zamannya serba cepat, apa-apa cepat, jalan cepat, apa-apa cepat gitu. Nah, aku berusaha untuk slow gitu ya. Jadi nikmatin, terus melakukan sesuatu juga dinikmatin gitu. Nulis juga dinikmatin. Iya, intinya kita merasakan prosesnya. Kalau aku lebih suka kayak gitu daripada kerjain ini lari sana lari sini, terus tahu-tahu udah selesai, terus iya capek aja yang ada gitu. Nah, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku lebih suka menikmati proses dan aku puas dengan hasilnya gitu, dan benar-benar bisa dinikmati dari awal sampai akhir dan sampai hasilnya juga memuaskan. Nah, itu aku. Terus yang ke-10 adalah aku belajar berkata tidak. Dulu banget aku selalu yes untuk segala hal. Jadi aku tuh dulunya suka mikir, jangan-jangan kalau aku nggak setuju, nggak ngelakuin, kalau disuruh ini dan itu, orang lain bakalan gini gitu. Selalu aku mikir apa yang dipikirin orang lain gitu. Padahal kan kalau kayak gitu terus, kapan kita punya me time kan ya? Terus kita jadi nggak punya segala hal yang untuk kita gitu loh. Jadi aku belajar untuk berkata no. Jadi misalnya nih, aku disuruh ngerjain ini gitu, tapi bagi aku itu enggak masuk akal, enggak rasional gitu. Nah, aku enggak ngerjain gitu. Aku misalnya nih, kejadian pernah, jadi waktu itu hari raya, aku kan disuruh ke desa. Nah, mamaku inginnya aku ikut naik mobil. Nah, aku kan lagi capek banget waktu itu. Terus aku bilang enggak ikut. Terus mamaku bilang, kenapa aku nggak ikut? Akhirnya kan ditanyain sama pamanku juga, kenapa nggak ikut dan lain-lain. Aku bilang, aku capek lagi, ini mau istirahat dulu. Aku nanti aja belakangan ke desanya gitu kan, naik motor sendiri. Nah, abis itu nggak ikut jadinya. Padahal gampang aja kan, kalau mau ikut tinggal masuk ke mobil, ikut, udah nyampe di desa gitu kan. Tapi ya itu, aku capek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku lagi nggak enak badan. Yang ketiga, aku lagi nggak mood juga karena aku kecapean itu kan. Terus yang keempat, aku mau beli sesuatu di luar sebelum aku ke desa. Nah, akhirnya kan aku mutusin aku jalan sendiri aja. Dan aku bilang no ke mamaku. Tapi aku punya alasan, pasti bukan sekadar menolak aja, cuman punya alasan, harus punya alasan yang jelas gitu loh. Bukan menolak aja tanpa alasan, enggak lah. Nah, akhirnya begitu aku sampai di desa, ujung-ujungnya malah aku pulangnya sama mamaku. Jadi mamaku tuh nggak pergi sama pamanku lagi baliknya. Pamanku udah duluan. Ya gitu deh. Jadi untuk segala sesuatunya tergantung kitanya aja lagi. Nah, itu aku ya. Jadi dengan 10 cara ini aku bisa menghemat tenaga aku, terus pikiran aku, juga keuangan juga secara umum ya. Karena ini juga berkaitan dengan finansial. Dan yang penting sesudah itu aku merasa enjoy dengan life.
Jadi I enjoy my life gitu loh. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen juga. Selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi, dadah.